Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yadmiko, NPM 1903201145 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat sebagai penilaian untuk ujian tengah semester. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Menurut Padeda, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Bahasa berperan meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk salah satu peran tersebut adalah untuk memperlancar proses sosial manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Nababan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat masih sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya atau dalam berbahasa. Kesalahan-kesalahan berbahasa ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif, merusak citra individu atau lembaga, dan mengurangi kualitas tulisan atau pidato. Maka dari itu, saya akan memutasikan kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Berikut merupakan contoh-contoh kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, ada penggunaan kata ganti kepunyaannya. Dapat dilihat dari video berikut. Permisi mas, oh iya, boleh juga mas, boleh. Boleh kenal nggak mas? Siapa namanya mas? Dalam kalimat tersebut terdapat kata namanya. Perlu diketahui bahwa katanya adalah kata ganti kepunyaan untuk orang ketiga. Jika dalam bahasa Inggris sama dengan his atau her, maka kurang tepat apabila kita bertanya kepada orang kedua, yaitu kamu, tapi kita menggunakan kata ganti kepunyaan orang ketiga menjadi dia. Kalau diartikan secara harfiah, maka artinya akan menjadi siapa nama dia. Dengan begitu terlihat kalau struktur kalimatnya salah. Jadi kalimat pembenarannya adalah siapa nama kamu. Siapa nama kamu? Yang kedua, ada penggunaan kata imbuhan ir. Dapat dilihat dari video berikut. Sebagai bendahara, kamu harus mampu mengorganisir keuangan organisasi. Diketahui di sini terdapat kata mengorganisir. Mengorganisir biasa diartikan sebagai mengatur, menyusun, atau menata. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, hanya saja ada kesalahan penggunaan imbuhan ir pada akhir kata organisasi. Padahal imbuhan ir tidak ada ke dalam kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang ada adalah imbuhan isasi. Jadi kata yang sering didengar atau diucapkan seperti mengorganisir sebenarnya kurang tepat. Jadi seharusnya kata mengorganisir diganti menjadi mengorganisasi. Sebagai bendahara, kamu harus mampu mengorganisasi keuangan organisasi. Yang ketiga ada penggunaan kata di. Dapat terlihat penulisan di mana dan di mana hampir selalu keliru. Padahal sebenarnya mudah saja, bahwa yang tepat adalah di spasi mana, karena di berfungsi sebagai kata depan, bukan imbuhan. Berikutnya ada penulisan kata aktivitas atau aktivitas.
seperti yang bisa dilihat dari videonya. Di sini akan membahas penulisan mana yang benar, aktivitas atau aktivitas. Pasti ada beberapa orang yang berpikir kalau yang benar adalah aktivitas menggunakan F, karena dari kata aktif yang diberi akhiran itas. Pernyataan tersebut salah kaprah karena kata aktivitas bukan berasal dari kata aktif yang diberi limbuhan itas, melainkan diserap langsung dari bahasa Belanda yaitu activit, atau dari bahasa Inggris yaitu activity. Jadi yang benar adalah aktivitas menggunakan V. Selesai sudah presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.